Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar pagi ini? Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Hari yang luar biasa pada pagi hari ini, hari Pentakosta di mana Roh Tuhan dicurahkan. Mari kita berikan yang terbaik ya. Lebih lagi dan lebih lagi. Rohnya biarlah menjamah kita dan senantiasa menaungi kita pada pagi hari ini. Haleluya. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Mari berikan yang terbaik bagi Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau berikan yang terbaik Tuhan melalui pujian ini ya Bapa. Amin. Mari bersama-sama kita katakan. Bawaku lebih dalam. Amin. Masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi dan lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi dan lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Katakan bersama-sama. Kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bawakan pujian ini dari awal dengan sepenuh hati. Haleluya. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Mari Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang memimpin kami semuanya. Haleluya. Dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan.
Amin. Jamahlah hati kami ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang sanggup mengubah kami ya Roh Kudus. Engkau yang sanggup memperbaharui hidup kami terus menerus Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang sanggup mengubah kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari jemaat saja katakan, Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh. Roh yang kudus jamahlah hatiku, jamahlah jiwa. Amin Tuhan. Jamah kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memberikan kami ketaatan Tuhan, setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah kirimkan penolong bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Kami mau diubahkan Tuhan. Oh haleluya. Kami mau diperbaharui Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang telah memateraikan kami Tuhan menjadi milik-Mu.
Kami bersyukur, haleluya, haleluya. Terima kasih. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwa. Amin. Dan ubah hidupku, ku diberi Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau panggil kami Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Itu semuanya anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan. Haleluya. Tiada yang luar biasa Tuhan ketika Engkau panggil umat-Mu Bapa untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan lawatan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus Tuhan berkuasa dan bekerja bebas di tempat ini Tuhan. Amin, haleluya Tuhan. Berkuasalah dan beracaralah ya Tuhan. Pimpin anak-Mu Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semuanya Bapa untuk masuk ke dalam, lebih dalam lagi Bapa di dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami menolak segala kuasa kegelapan, roh jahat apapun yang ingin mengambil damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang ingin mengacaukan fokus kami, yang ingin mengganggu sound system dan alat-alat musik lainnya. Semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang menghancurkan kuasa-Mu iblis. Sebaliknya ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan sebagai jaminan. Oh haleluya, di dalam nama Yesus urapi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, demikian juga hamba-Mu yang menyeberangkan firman-Mu Tuhan. Semua kami Tuhan diurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Bapa terima kasih Bapa, kami siap lanjut Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu berkenan duduk, saya persilakan berikan senyum yang terbaik bagi kanan kiri Bapak Ibu. Mari sapa. Haleluya. Senyum. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, boleh Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini hari yang sukacita Bapak Ibu ya. Amin. Hari yang Haleluya. sukacita karena Roh-Nya yang memberikan penghiburan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya.
kasih-Nya, kuasa-Nya dan Roh-Nya dicurahkan seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Mari siap bersukacita ya Bapak Ibu, sungai sukacitamu. Haleluya. Yes. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Amin. Haleluya. Amin. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Yes. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin, luar biasa. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalammu. Mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalamku. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan. Mari bangkit Bapak Ibu berdiri. Dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, luar biasa. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan yes, amin. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yes. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir, mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab banyak Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir, haleluya. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yes, haleluya. Mari bersuka cita. Mengalir Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab banyak Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yes, haleluya. Mau sekali lagi mengalir. Mengalir bersamamu. Bersuka di dalammu. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. yes. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab banyak Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab banyak Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab banyak Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya. Ketika kita bersuka cita, malaikat di surga turut bersorak-sorai. Amin. Haleluya, luar biasa. Baik Bapak Ibu ya, saya persilakan Bapak Ibu untuk tetap berdiri ya. Tetap berdiri, harus semangat ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, kita akan
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Nya yang kudus membuka hati kita seluas-luasnya. Biar izinkan Roh Kudus menjamah kita sehingga hati kita siap menampung benih firman Tuhan dan kita menjadi pelaku di dalamnya. Haleluya. Mari kita memberikan pujian ini, kita hayati dan kita nyanyikan dengan sepenuh hati dan berikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita ulangi pujian ini. Biarkan Roh Kudus Dia memimpin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Amin. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah Amin Tuhan. damaiku. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Amin. Hidup kami semuanya kasih karunia. Haleluya. Anugerah-Mu Amin Tuhan. Yang menyertai-Mu Tuhan. Yang menyertai-Mu. Ku buka hati, haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh. Amin Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Ambil alih hidup kami ya Tuhan. Kami mengikuti Engkau Tuhan. Haleluya.
Oh, Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah tebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat saja katakan hati. Menyembahmu. Jemaat saja katakan ku buka hati. Ku buka hati. Haleluya. Syukur karyamu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak tergantikan dengan apa yang ada di dunia ini Tuhan. Katakan sekali lagi ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan. Ambil alih seluruh hidup di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory haleluya Yesus, haleluya Yesus. Oh glory haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang bertata. Pujian sudah kami naikkan, keagungan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami memuji menyembah Engkau dan bahkan Tuhan kami mengatakan, Engkau mengambil alih Tuhan. Siapakah hamba-Mu ini Tuhan? Hamba-Mu hanya alat-Mu. Namun Engkau Allah yang berautoritas Tuhan. Biarlah autoritas yang daripada Engkau bekerja pada
mulut yang berbicara pada pagi hari. Mengucapkan ambil alih hidupku. Engkau jamah dia. Kerjakanlah. Bebaskanlah rohmu bekerja pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, haleluya. Sekal. Sekolah mata sehana sekolah setas. Kami hanyalah debu Tuhan. Kalau Engkau memanggil kami, kami tidak akan membawa apa-apa Tuhan. Namun hidup matiku di dalam tangan kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan hati kami Tuhan. Biarlah roh-Mu yang kudus itu mengontrol setiap hidup kami. Berkaryalah Tuhan, berkaryalah Roh Kudus. Kami siap. Kami siap. Kapanpun waktunya kami siap. Bersama seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Engkau yang berotoritas. Kebenaran firman-Mu biarlah Engkau tabur. Biarlah hati kami terbuka dengan kebenaran firman-Mu. Anak-anak kami Tuhan, generasi kami adalah generasi masa mendatang kami. Biarlah pengharapan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang berprestasi, hidup benar dan takut akan Engkau Tuhan. Guru-guru sekolah minggu juga Tuhan Kau rapi, Kau berkati dengan urapan yang daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa dimanapun umat-Mu melakukan ibadah senada. Mereka berhimpun, berkumpul, memperingati dan merayakan hari Pentakosta Tuhan. Roh-Mu tercurah di sana. Di mana Engkau telah melawati pagi ini di tempat ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengucap syukur. Karena oleh kasih anugerah saja kita masih bisa datang, masih bisa bernapas, tidak pakai napas bantuan. Walaupun kita sama-sama pakai masker ya. Karena kita di dalam ruangan senantiasa harus menjaga diri kita, juga menjaga rekan-rekan yang lain. Jadi saya di depan biar nggak terlalu ngos-ngosan ya, saya tidak pakai masker. Tapi suhu tubuh saya normal. Saya tadi pagi bangun mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Jika sepanjang 10 hari kemarin, Kau izinkan kami sama teman-teman bisa beribadah secara online, via Zoom. Setiap hari kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus, kita mengalami lawatan daripada Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Demikian juga pada pagi hari ini, kalau bukan karena anugerah Tuhan, mungkin kita masih nggak tahu ya. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, kita diizinkan masih bisa datang ke gereja, beribadah di Hotel Infinity bersama istri, bersama anak, bersama cucu, bersama keluarga kita tercinta. Dan bahkan mulut kita masih dengan leluasa bisa menyanyikan, memuji Tuhan. Itu adalah anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Jangan menunggu sakit dulu baru kita mencari Tuhan. Atau jangan melarat dulu baru kita ingat sama Tuhan. Mari kita senantiasa bersyukur kapanpun waktunya. Karena Tuhan kita itu baik adanya. Amin. Hari ini adalah hari yang sungguh sangat luar biasa. Sama-sama kita memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus.
di mana hari ini dirayakan oleh seluruh kalangan gereja, terutama gereja-gereja Pentakosta atau gereja-gereja yang alirannya karismatik. Jadi yang percaya bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Hari ini kita memperingati, kita sama-sama turunnya Roh Kudus. Itu peristiwa Pentakosta tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 2. Ayat yang pertama di perikopnya adalah tentang Pentakosta. Jadi kita merasakan Pentakosta pertama, lahirnya gereja mula-mula itu adalah 2000 tahun yang lalu. Saya nggak kebayang ya, 2000 tahun yang lalu kok lama sekali itu. Ya betul-betul lama. Sorry ya. Kita tahu semua peristiwa Pentakosta itu adalah 2000 tahun yang lalu, di mana Roh Kudus turun ke bumi memenuhi umatnya. Selama 40 hari, murid-murid waktu itu sama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menunggu turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Tapi secara persis tempatnya kita tidak tahu, namun ditulis secara spesifik di Alkitab di loteng Yerusalem. Jadi peristiwa Pentakosta yang kita sama-sama peringati, rayakan hari ini, tema kebenaran firman saya ambil dari dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Mungkin saya tidak lihat gininya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, minta tolong Pak Anton baca kebenaran firman. Jadi ini menjadi ayat dasar, ayat kunci buat kita gereja GPT Bukit Iman. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Dan kamu akan menjadi saksiku dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Mas Anton. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi bagi kita semua anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan, akan diberi apa? Diberi kuasa kalau Roh Kudus turun ke hati kita. Amin. Saya percaya sidang jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini sama-sama merindukan jamahan Roh Kudus. Atau istilahnya orang Pentakosta bilang baptisan Roh Kudus. Di mana kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita menerima kuasa. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 1. Kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bukan cuma di Jimbaran, bukan cuma di Hotel Infinity, bukan cuma di Bali, tapi sampai ke ujung bumi. Kuasa, otoritas itu diberikan Tuhan kepada kita anak-anak percaya. Jadi peristiwa Pentakosta itu terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana Roh Kudus turun ke bumi memenuhi umatnya. Pentakosta itu dirayakan oleh seluruh umat Kristen dan merupakan salah satu hari raya yang sangat penting. Setelah Natal, demikian juga kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kan Natal, udah itu Paskah, waktu kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitannya, waktu dia naik sorga. Jadi sebutan Pentakosta dalam bahasa Yunani itu adalah Pentakos. Pentakos itu adalah hari yang ke-50.
Arti sebenarnya Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Yang berarti ke-50 karena terjadi 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalib, mati itu sekarang sampai hari ini adalah 50 hari. Atau 47 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Jadi 47 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, maka diperingati hari Pentakosta. Jadi itu yang dapat saya sharing buat Bapak Ibu. Jadi Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Itu adalah di mana bangsa-bangsa Yahudi waktu itu merayakan ucapan syukur. Demikian juga karena hasil ladangnya melimpah. Namun pagi hari ini kita merayakan hari Pentakosta karena kita adalah gereja aliran Pentakosta. Kita percaya hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Amin. Jadi peristiwa Pentakosta dapat kita lihat mempunyai dua makna yang saya ambil pada pagi hari ini. Jadi apa itu peristiwa Pentakosta? Pertama adalah turunnya Roh Kudus. Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa turunnya Roh Kudus dan merupakan penggenapan janji Allah. Jadi Allah yang berjanji dan Pentakosta itu adalah penggenapan janji Allah kepada umatnya yang tertulis di dalam Injil, di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 1 sampai 5. Minta tolong mungkin Pak Anton bantu baca dulu. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan sendiri dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul 1 ayat pertama sampai ke-5. Ya. Roh Kudus dijanjikan. Oke. Hai Theophilus, Ya. dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu Oke. yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Oke, yang dikerjakan dan diajarkan kepada Yesus. Dia berbicara kepada muridnya yaitu Theophilus. Lanjut. Sampai pada hari ia terangkat. Sampai pada hari dia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus Oke. kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Dia memberi perintah kepada Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Lanjut. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya Dia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan Dengan banyak tanda dia membuktikan bahwa ia hidup. bahwa dia yang hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri Selama 40 hari dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. dan berbicara kepada murid-murid saat itu tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. dan menyuruh mereka tinggal di situ, Suruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, Yang demikian berbunyi, telah kamu dengar daripadaku, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Terima kasih Mas Anton. Itu janji Allah sendiri kepada murid-murid pada saat itu. Jadi Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur itu diberikan kepada kita sesuai dengan janji Allah sendiri. Jadi kita tidak usah ragu lagi bahwa kita memperingati Pentakosta itu adalah memperingati harinya turunnya Roh Kudus yang sesuai dengan kebenaran firman yang sudah dijanjikan oleh Tuhan itu sendiri. Itu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Demikian juga
Di dalam Yehezkiel juga membahas janji Allah untuk memberikan rohnya, tertulis pula di dalam Injil yang ditulis dalam Yehezkiel. Mungkin Mas Anton minta tolong bantu baca dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, hati siapa? Hati yang keras, dan kuberikan kepadamu dan kuberikan kepadamu hati yang taat. hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, Rohku, roh Tuhan, roh kudus akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, menurut segala ketetapan Allah, ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Sungguh sangat luar biasa, Roh Kudus diberikan kepada kita, pada setiap kita yang mau dibaptis oleh Roh Kudus. Yang punya hati yang keras akan dilembutkan. Karena Roh Kudus, kalau kita undang masuk ke dalam hidup kita, dia akan mengubah setiap perilaku kita. Di mana seperti Yehezkiel 36 tadi. Dengan gamblang menyatakan roh Tuhan kalau hadir, itu isinya rohnya taat, setia, tidak bandel, tidak keras hati, tidak keras kepala. Dan taat akan aturan-aturan kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Allah kita. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, bukan dibiarkannya saja kita akan berjuang dengan permasalahan-permasalahan kita. Tapi Tuhan memberikan roh penghibur atau roh kudus itu yang membuat kita berbalik dari semua karakter-karakter kita. Kita tidak bisa mampu berubah karakter kita. Tapi kalau kita dengar, kita izinkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita, dan kita bekerja sama dengan roh Tuhan itu, makanya sedikit demi sedikit karakter-karakter kehidupan kita yang lama diubahkan oleh Tuhan dengan kuasa pertolongan daripada Roh Kudus-Nya. Luar biasa. Jadi peristiwa Pentakosta pertama, kita mengetahui peristiwa ini adalah turunnya Roh Kudus. Yang kedua, peristiwa Pentakosta juga kita belajar tentang Roh Kudus memberikan kuasa dan keberanian buat kita semua anak-anak Tuhan yang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya dan mau dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus punya kuasa. Makanya firman pada saat ini saya kasih judul The Power of Pentecost. Jadi kuasa dari Pentakosta. Jadi Roh Kudus yang memberikan kuasa. Sehingga kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Buat siapapun dari kita, jemaat termasuk saya yang hadir pada pagi hari ini, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kita menerima kuasa daripada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Itu tertulis di dalam Lukas 24 ayat 49, Mas Anton. Minta tolong bantu baca. Lukas 24 ayat 49. Ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dinyanyikan Allah kepadamu. Tetapi kamu harus tinggal diam di kota ini. Tetapi kamu harus tinggal diam di kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa katanya? Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi.
Jadi buat teman-teman, semua jemaat yang hadir pagi hari ini, mereka yang mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari, yang menanti-nantikan baptisan Roh Kudus, inilah waktunya hari ini. Hari ini adalah hari yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan berikan semasa kita hidup, semasa bisa kita bernapas, buat semua siapapun yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Inilah kesempatannya. Firman ini berbicara buat semua orang yang percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Apakah kita mau diperlengkapi, mau diberikan kuasa dari tempat tinggi atau tidak? Ini balik, Tuhan kita sungguh sangat luar biasa, balik kepada Bapak Ibu masing-masing. Tapi buat yang rindu, mari sama-sama kita serahkan hati, kita serahkan tubuh ini, kita mengangkat tangan kepada Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Nya menjamah kita pribadi lewat pribadi. Demikian juga kita sama-sama tahu, kalau kuasa Roh Kudus turun kepada kita, kita memiliki keberanian yang sungguh sangat luar biasa. Itu yang ditulis dalam Kisah Rasul 2 ayat 14. Di mana murid Yesus pada saat itu, Petrus bersama murid-murid yang lain yang menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Setelah dia dibaptis oleh Roh Kudus, dijamah, Petrus yang dulunya seorang nelayan yang tidak punya kekuasaan, yang sering khawatir, cemas, dia tambah berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin biar teman-teman semua tahu, Pak Anton bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 14 mungkin sampai beberapa ayat. Silakan Pak Anton. Kisah Rasul 2 ayat 14. Ya. Khotbah Petrus. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Maka bangkitlah Petrus dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring. Dengan suara apa? Suara nyaring. Ia berkata kepada mereka. Dia berkata kepada orang-orang Yahudi yang pada saat itu ada di tempat itu. Hai kamu orang Yahudi. Ya. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Oke. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Ya, langsung apa lanjut? Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Orang-orang ini bukan mabuk, karena setelah Roh Kudus turun, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Karena salah satu manifestasi daripada Roh Kudus, kalau turun menjamah hati kita, mungkin yang bisa Bapak Ibu lihat, yang bisa Bapak Ibu dengar adalah salah satunya aja adalah bisa berbahasa-bahasa yang lain, atau bahasa lidah, atau glossolalia. Tapi ada banyak lain juga manifestasi roh yang Tuhan berikan. Tidak mesti cuma bisa berbahasa lidah, karena bahasa lidah harus ada orang yang menerjemahkan, yang mengerti apa yang dimaksud Tuhan dengan bahasa-bahasa lidah itu. Tapi kalau Roh Kudus hadir di dalam hati Bapak Ibu, Ibu Bapak bisa ngerasain ada damai sejahtera di dalam hati. Dia ada kayaknya ada hembusan, ada sesuatu yang lain atau roh atau tenaga yang lain yang bisa membuat Ibu Bapak merasa plong gitu. Jadi untuk sekian kalinya, beberapa kali kesaksian, ada jemaat yang kita layani, saya layani pribadi, boleh disaksikan oleh orang lain. Mereka baru percaya, belum dibaptis, tapi dia sudah bisa berbahasa lidah. Waktu dia percaya, dia bilang mengaku bahwa engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. Enggak tahu dari mana itu kuasa itu datang menjamah hatinya dia sendiri. Sehingga beban berat yang terasa dia rasakan di dalam hatinya itu terangkat. Dan ada dorongan kuasa yang tidak dapat dia bendung sehingga dia berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dia belum pernah dia pelajari. Karena bahasa Roh Kudus itu adalah bahasa yang tidak pernah kita pelajari. Dia akan berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan
maksud mau diperkatakan. Semakin dia berkata-kata, semakin banyak dia keluar kata-katanya. Saya tidak ngerti, tapi saya rasakan. Dan kesaksiannya setelah dia sampai lebih dari 30 menit, dia berbahasa roh sendiri dan dia menyembah. Tersungkur di lantai menyembah. Dia berbahasa-bahasa yang lain. Setelahnya itu dia merasakan damai. Dan belum lewat 1 jam dia rindu lagi. Itu luar biasanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kita biarkan hidup dalam hati kita, dia rindu menyembah. Dia senantiasa rindu dijamah oleh Tuhan. Oke, sekarang lanjut Pak Santon ayat 15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka karena hari baru pukul 9. Ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dengan perantaraan Nabi Yoel, ayat 17 yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku. Ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terima kasih Mas Anton, sampai di situ aja. Jadi kalau Roh Tuhan, Roh Kudus menjamah Bapak Ibu, kita diberinya kuasa, diperlengkapi. Kita akan berani. Dan bukan hanya orang tua, anak-anak kita. Puji Tuhan ada beberapa anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kalau kamu rindu, dijamah oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan. Undang kuasa Roh Kudusnya hadir di dalam hidupmu. Dia yang akan menuntun, bahkan menolong kamu. Sehingga kamu berubah dari cara hidupmu yang lama. Demikian juga kita orang-orang tua yang mau rindu dirubahkan. Mari kita undang kuasa Roh Kudusnya hadir di dalam hidup kita. Seperti Petrus, setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, dia semakin berani, diperlengkapi dan dia berani mengabarkan Injil bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Demikian juga kita pada pagi hari ini. Mari kita belajar sama-sama agar kita dijamah oleh Kudus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang dipenuhi Roh Kudus? Pertama, buat mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan. Siapapun kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus akan menjamah Bapak Ibu. Yang kedua adalah siapa yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang sudah bertobat dan meninggalkan dosa. Karena Roh Kudus itu sifatnya akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Jadi Roh Kudus nanti bisa meninggalkan kita kalau kita tidak hidup kudus. Jadi buat kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari kita dengarkan dengan suaranya dia. Dia akan menuntun Bapak Ibu dan menuntun kita untuk selalu berbuat kebenaran. Mereka yang sudah bertobat, meninggalkan dosa lama, itu pasti akan dijamah oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah mereka yang mau dan rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau datang kalau kita tidak buka diri, tidak buka hati. Jadi mungkin boleh dia datang ke gereja, tapi dia belum percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan jika Engkau telah membayar hutang-hutangku. Mungkin dia masih belum sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Aku percaya, aku mau percaya Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan jika semua permasalahanku Tuhan tolong. Tidak. Kalau kita buka hati, biarlah Tuhan sendiri yang berkuasa, yang berotoritas dalam hidup kita sehingga dia
akan menuntun mengubah hidup Bapak Ibu. Jadi mereka yang mau dan rindu dipenuhi Roh Kudus akan menerima baptisan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah mereka yang mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Karena mungkin mereka dari kecil sudah Kristen, tapi Kristennya cuma ngikutin apa kata orang tua. Dia tidak sungguh-sungguh. Dia belum pernah mengundang Yesus itu masuk ke dalam hatinya. Jadi firman itu buat mereka adalah sebatas pengetahuan ke gereja. Oh, orang tuaku ke gereja, aku anak-anak Tuhan, aku ke gereja. Tapi dia belum sepenuh hatinya mengundang Yesus masuk di dalam hatinya. Karena hal ini sangat penting. Roh Kudus adalah roh Allah dan roh Yesus sendiri. Sering disebut sebagai roh penolong dan penghibur. Mari kita undang dia. Sehingga dia memenuhi hati setiap bapak, ibu, setiap kita. Jadi pesan firman Tuhan buat kita, kuasa Pentakosta sungguh-sungguh sangat terbukti dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidup kita, dia memperlengkapi Bapak Ibu. Jadi buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini, pesan firman dalam power Pentakos. Kuasa Pentakosta adalah Roh Kudus memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Beberapa kali saya sudah sampaikan, dia akan memperlengkapi, dia memberikan kuasa. Dan bahkan kalau kita izinkan Roh Kudus, dia akan mengubah perilaku kita sehingga kita tambah berani di dalam hidup ini. Jadi berani dalam artian pertama, kalau dulu waktu zaman Petrus karena dia banyak ditentang oleh orang-orang. Mungkin saat ini kita akan tambah berani memberitakan Injil Kristus. Itu untuk orang lain. Tapi yang pertama, kalau Roh Kudus kita undang masuk di dalam hati kita, kita akan berani meninggalkan dosa. Bapak Ibu berani meninggalkan dosa? Kalau kita terima Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus masuk dalam hati kita, kita diperlengkapi dan diberikan kuasa sehingga kita punya keberanian untuk meninggalkan dosa. Memberitakan Injil adalah nomor sekian. Nanti sia-sia pemberitaan Injil kalau kita masih belum bertobat. Yang pertama Roh Kudus akan kerjakan adalah karakter kita. Sehingga kita punya kemampuan, keberanian untuk meninggalkan dosa. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tapi dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kalau orang dengar-dengaran suara Tuhan, hatinya diubahkan, perilakunya berubah. Siapa yang menyaksikan perilakunya? Tuhan sendiri. Tapi orang yang paling dekat yang melihat perilakunya dia berubah siapa? Keluarga. Jadi luar biasa. Mari kita izinkan Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Namun yang kedua, sebaliknya Roh Kudus tidak suka kepada orang-orang yang hidupnya tidak kudus. Mari kita belajar hidup kudus. Berbuat yang baik dan benar. Jangan benar menurut pandangannya sendiri. Karena banyak orang kan, aku sudah benar kok. Tapi benar yang mana? Benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan, atau benar menurut pandangannya sendiri. Itu kita mesti hati-hati dalam hal ini. Karena kalau kita betul-betul mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam hidup kita, kita diubahkan, karakter kita diubahkan, kita nanti
semakin hari semakin bersatu, dimulai dari skup keluarga kita masing-masing. Amin. Kita semakin bersatu. Jadi hiduplah kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mari kita belajar hidup kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau kita izinkan dan terima Roh Kudus, sehingga dia akan menuntun Bapak Ibu. Seperti cara hidup jemaat mula-mula pada waktu lahirnya gereja 2000 tahun yang lalu. Jadi gimana cara hidup jemaat? Pertama-tama dalam Kisah Rasul 2 ayat 44. Kisah Rasul 2 ayat 44, saya bacakan buat Bapak Ibu. Cara hidup jemaat yang pertama, dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa kata firman? Tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan yang paling penting nih ayat yang ke-46, mereka yang sudah dipenuhi dibaptis Roh Kudus dengan bertekun dan dengan sehati. Bertekun dan sehati. Tadi ayat 44 juga dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu dalam artian kan berarti sehati. Apakah semua orang yang bersatu sehati? Saya rasa bisa. Tapi itu memang butuh pengorbanan. Agar kita bersatu, bersatu dan sehati, kita butuh pengorbanan. Namanya bersatu, suami istri bersatu enggak? Ya tinggal satu rumah, satu atap, namanya suami istri, satu atap. Tapi apakah mereka sehati? Ya saya ingat analogi sandal itu. Kalau atau sepatu. Pasangan suami istri kan kayaknya sepatu ya. Gak tahu mungkin kiri kanan saya nggak jelas, saya nggak mau analogikan yang mana kiri kanan. Tapi umumnya cowok ada di sebelah kanan, istri di sebelah kiri. Kalau sepatu namanya, kalau kiri kanan kan sepasang. Ya sepasang suami istri. Tapi kalau dia berjalan apakah bersatu sama-sama? Enggak. Tapi dia punya tujuan yang sama, itu namanya sehati. Segala sesuatu apapun yang problema yang sedang dihadapi itu dia rundingkan bersama-sama. Agar tetap kelihatan jalannya bagus kan dalam artian kaki kiri dan kaki kanan harus saling berkorban. Kalau enggak gitu jalannya akan saling gini ya. Mungkin jalannya agak kayak apa namanya? Kalau sama-sama bersatu kayak gini gitu. Kayak pocong ya. Memang kelihatan tidak apa namanya? Tidak sama-sama gitu. Tapi mereka sehati dengan satu tujuan. Demikian juga sehingga kita pada bulan apa Pak Adit? Bulan Juni ya. Tema kita bulan Juni, bersatu di dalam pelayanan. Ya, bersatu di dalam pelayanan. Mungkin yang paling depan Pak Abdi bisa bantu baca ayat dasar bulan Juni. Setelah kita merayakan Pentakosta hari ini, kita harus semakin yakin kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Sehingga kita bersatu di dalam pelayanan. Unity in, apa tulisannya? Unity in ministry. Ayat dasarnya Ibrani 10 ayat 24. Pak Abdi minta tolong baca. Ya. Dan marilah kita saling memperhatikan. Sehingga kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik.
Itu tema kita bulan Juni. Bukan perkara kebetulan dicocok-logi ya, sehingga hari Pentakosta masuk pada awal bulan Juni. Setelah kita menerima Roh Kudus, hidup kita diubahkan, kita semakin berani. Sehingga cara hidup gereja mula-mula ditulis dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-44 yang sudah kita baca tadi. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ayat yang 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Bertekun, kumpul setiap-tiap hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia, taat melayani di gereja. Tapi saya akan lebih bersyukur kepada Tuhan kalau saya melihat Bapak Ibu dimulai taat dan setia mulai dari rumah tangga Bapak Ibu masing-masing. Saya tidak perlu mereka yang tampil di gereja di depan menjadi seorang WL atau menjadi backup singer atau menjadi pemain musik. Atau pelayanan yang lain setiap hari mereka ribut. Tidak jadi berkat di rumah tangganya masing-masing. Mari kita undang kuasa Roh Kudusnya pada pagi hari ini. Saya minta tim musik sama-sama. Mari kita undang kuasa Roh Kudusnya, jangan keraskan hati. Karena rohnya yang Tuhan itu, Roh Kudus itu yang sanggup mengubahkan hidup kita. Karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 firman berkata, jika Roh Kudus itu hadir dan Bapak Ibu terima siapapun, baik orang dewasa, anak kecil, orang tua, siapapun mereka yang masih sendiri. Kalau kita ujunkan Roh Kudus hadir dalam hati kita, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Berembuslah Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita undang kuasa Roh Kudusnya. Buat siapapun yang rindu dijamah, dibaptis oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Mungkin tim multimedia nanti akan carikan bait lagunya. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, sekarang. Glory haleluya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Glory haleluya. Saya undang semua jemaat, mari bangkit-bangkit berdiri. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Glory haleluya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, glory haleluya Yesus. Berhembuslah sekarang, urapilah kami
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Musik nyanyikan pujian ini sayup-sayup. Berhembuslah Roh-Mu. Kebenaran firman Tuhan sudah kita dengar bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, Roh Kristus yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bahwa Roh Kudusnya itu punya kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup menolong Bapak Ibu, dan bahkan sanggup menghibur, dan bahkan kuasanya memberikan kita keberanian untuk memberitakan Injil, dan bahkan kuasanya punya keberanian sehingga kita bisa merubah segala karakter-karakter lama kita. Ini adalah kesempatan yang Tuhan Yesus beri buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita naikkan tangan kita. Kita mohon urapan yang daripada Roh Kudusnya turun melimpahi Bapak Ibu. Karena kalau Roh Kudus itu ada, hadir, menjamah kita diubahkan pada pagi. Semu dicurahkan di tempat ini, urapilah kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari kita ulang pujian ini sekali lagi dari awal. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus. Glory haleluya. Di tempat. Haleluya, glory haleluya. Berhembuslah Roh Kudus dengan haleluya. Turunkanlah gereja-Mu di akhir, amin Tuhan, amin, zaman. Berhembuslah, glory haleluya, haleluya. Berhembuslah. Sekarang mari kita angkat tangan, kita minta urapan yang daripada Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak. Haleluya, kami lepaskan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, yang berotoritas akan menjamah setiap pribadi yang rindu dibaptis oleh Roh Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Oh glory, haleluya. 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 Melihat
urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu, haleluya Yesus Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah. Saya minta teman-teman petugas perjamuan kudus untuk datang ke depan. Kita mempersiapkan diri. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu diperlukan di tempat ini. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih atas lawatan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami yakin kami sudah menerima kuasa yang daripada Engkau Tuhan. Yaitu Roh Kudus-Nya yang akan memampukan kami agar kami berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Sehingga hati kami yang keras Kau ubahkan Tuhan. Sehingga kami punya hati yang dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini di depan kami, hosti dan anggur sudah tersedia Tuhan. Kami akan menikmati kuasa perjamuan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja, menguduskan Tuhan dan bahkan memberikan kemampuan buat kami agar kami hidup menjadi hidup yang benar dan dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu. Demikian juga hamba-Mu yang akan membagi-bagikan Tuhan perjamuan kudus ini. Suci kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami membagi-bagikan perjamuan ini buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari. Demikian juga seluruh sidang jemaat-Mu yang akan menerima pagi hari ini Tuhan. Dikuduskan oleh nama-Mu yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami akan menerima tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Haleluya.
dengan minyak baru. Penuhilah. Mari haleluya Yesus. Haleluya. hadirat-Mu kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu. Apakah semua dari kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini? Ada yang terlewat? Dicurahkan di tempat. Kalau tidak ada yang terlewat, kita akan usahakan, Dicurahkan karena perjamuan ini adalah kudus di hadapan Tuhan, tempat. di mana seperti kita mengundang kuasa Roh Kudusnya menjamah Bapak Ibu. Marilah kita belajar hidup kudus. Di tempat. Mari semua keluarga, anak-anaknya berkumpul. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Namun, sebelum kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Setiap kita jemaat yang hadir pada pagi hari ini, jika ada hal-hal yang masih tersembunyi, yang masih kita belum akui di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan Bapak Ibu, di hadapan orang tua, saya memberikan waktu, karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat yang 28 berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Masing-masing kita sudah memegang roti di hadapan kita. Puji Tuhan, roti yang kita pegang agak lumayan ukurannya, ada ayat kebenaran firman. Biarlah ayat firman yang kita terima di dalam Pentakosta ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita kalau sudah kita semua menguji diri kita bahwa kita sudah bebas dari kehidupan dosa kita, mari kita angkat roti lebih tinggi. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti perjamuan yang Bapak Ibu pegang adalah tubuh Yesus yang dihancurkan oleh aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pindahkan cawan anggur perjamuan itu di sebelah kanan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Tangan kiri kita memegang, ditaruh di hati, atau mungkin Bapak Ibu mengalami kesakitan pada pagi hari ini. Karena dalam anggur perjamuan ini ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Mari kita imani, taruh tangan kiri kita di bagian badan kita yang sakit. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gandeng tangan istri, anak-anak kita. Tangan satunya kita naikkan ke atas. Kita mengucap syukur karena Tuhan kita sungguh baik pada pagi hari ini. Kita ucap syukur, mari sama jangan kita berdiam diri, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, glory, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena anugerah-Mu Tuhan, Kau izinkan kami masih bisa menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu kami bisa menikmati lawatan daripada Roh Kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah dibaptis Tuhan dan bahkan hidup kami boleh diubahkan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami percaya lewat perjamuan kudus kuasa-Mu berkarya pada pagi hari ini. Terima kasih, kami undang Pak Oswald yang berdoa buat perjamuan kita pada pagi hari ini. Haleluya, mari tetap dalam posisi kita berdoa. Mengucap syukur karena kasih karunia anugerah yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita telah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan firman Tuhan sungguh luar biasa pagi hari ini. Saya sungguh-sungguh percaya dan diberkati oleh Tuhan. Kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Berikanlah hati dan hidup kita meresapi kehadiran Roh Kudus saat ini. Menjamah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah kami umat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Oleh karena Tuhan begitu baik bagi kami. Apa yang kami alami setiap hari, Engkau tidak tinggal diam. Dan apa yang kami hadapi setiap hari, kami selalu berada di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Di saat kami mengalami jalan buntu, bahkan tidak melihat lagi ada kemungkinan, tetapi di situ Engkau hadir bersama dengan kami ya Tuhan. Dan inilah satu-satunya materai Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Dan karena itu Tuhan,
Kami bersyukur Bapa di surga, bahwa Engkau telah memberikan roh-Mu kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami masing-masing. Dan kami percaya Bapa bahwa roh-Mu yang ada pada kami jauh lebih berkuasa dari segala roh yang ada di sekeliling kami. Dan untuk itu Tuhan, kami tetap teguh di dalam iman kami kepada Engkau ya Bapa. Lewat firman-Mu pagi hari ini memateraikan kami kembali untuk kami hidup di dalam roh-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak gentar dan takut menghadapi apapun yang ada di depan kami. Karena dengan urapan Roh Kudus-Mu memungkinkan kami untuk melakukan hal-hal yang jauh di luar pikiran bahkan kemampuan kami. Oleh karena kuat kuasa-Mu itu ya Bapa yang memungkinkan kami melakukan hal itu. Terima kasih Bapa, biarlah roh-Mu yang telah memateraikan kami pada pagi hari ini lewat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyeberangkan firman-Mu, termaterai di dalam kehidupan kami masing-masing, bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang berbau harum dan memuliakan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami setiap hari diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan jaminan itu yang memberikan kami kekuatan, jaminan itu yang memberikan kami kepastian Bapa di surga. Dan karena itu kami melangkah, sejak kami keluar dari tempat ini, kami akan melangkah secara teguh dan beriman kepada Engkau Bapa di surga. Bahkan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan hamba-Mu yang telah Engkau percayakan menjadi menggembalakan kami di tempat ini. Semakin hari tetap diberikan hikmat dan akal budi yang daripada Engkau. Dan makrifat yang daripada Tuhan membekalinya. Sehingga apa yang disampaikan kepada umat-Mu benar-benar datang daripada Engkau sendiri Bapa di surga. Setiap hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar pemikiran kami Bapa di surga dibukakan Bapa. Dan kami semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak menjadi pengecut, kami tidak menjadi orang yang atau anak-anak-Mu yang selalu mengeluh Bapa di surga. Tetapi kami hari demi hari, kami diperbaharui dengan sukacita dan damai sejahtera itu. Karena kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepastian kepada kami, Allah yang mendukung segala kemampuan yang ada pada kami, dan akan menolong kami di saat kami susah. Di saat kami berhasil, kami tidak memegahkan diri, tetapi kami tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akhiri ibadah pada hari ini Bapa di surga. Tetapi firman-Mu yang ada pada kami akan membawa kami kepada kepastian yang baru. Dan keselamatan yang telah kami terima menjadi milik pusaka yang Tuhan izinkan bagi kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amen. Terima kasih Pak Oswald, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk acara selanjutnya kami serahkan buat pemimpin pujian. Terima kasih sidang jemaat Tuhan, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin, kita sudah dikuatkan oleh kuasa darah Kristus. Haleluya, dan terima kasih buat hambanya Bapak Gembala yang sudah menyeberangkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita sudah diberikan dengan berkat rohani yang melimpah, saatnya kita kembali memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ya, mohon untuk petugas bisa dipersiapkan. Kita akan memujikan lagu pujian Sungai Sukacitamu. Amin. Haleluya. Amin. Yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh, yes. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai
sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, luar biasa. Ya, tepuk tangan yang meriah ya, ada tanda sukacita yang luar biasa. Amin. Baik, saya akan memberikan satu pengumuman ya untuk sepekan ke depan. Dan sebelumnya kami berterima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Ya, kiranya Tuhan memberkati lipat kali ganda dan berkat Bapak Ibu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Baik, untuk info sepekan ke depan saya akan membacakan. Yang pertama, saya menyambut jikalau ada pada pagi hari ini jemaat baru pertama kali yang datang di gereja ini, mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri kalau ada. Oh, Pak Anton. Oh, bukan. Saya kira Pak Anton. Oh, ada Pak Anton. Ya, silakan. Boleh tahu Bapak dari mana? Gorontalo. Oh, luar biasa. Oh, iya ya. Selamat menikmati ibadah bersama kami ya Pak ya. Haleluya. Tuhan memberkati. Baik. Yang berikutnya adalah ulang tahun pribadi. Di catatan kami tidak ada. Kalau ada di jemaat mungkin catatan kami ada yang miss. Kalau ada angkat tangan boleh. Baik, tidak ada. Untuk ulang tahun pernikahan juga di catatan kami tidak ada. Kalau ada mohon bisa angkat tangan. Tidak ada juga. Baik, berikutnya adalah ibadah raya untuk minggu depan ya. Tetap di tempat ini tanggal 12 Juni. Ya, hari Minggu jam 8:30 sampai selesai ya. Baik, kita akan mengucapkan, sebentar ada pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Sorry, saya minta waktu sedikit ya buat teman-teman. Jadi ibadah minggu depan tetap dilaksanakan di tempat ini, tapi nanti mohon bantu dukung dalam doa. Kita kedatangan tamu dari tim Pesparawi Bali yang akan mewakili Provinsi Bali untuk paduan gerejawi nanti di Jogja. Pertengahan bulan Juni. Jadi gereja kita dapat kesempatan yang terakhir. Jadi mereka akan tampil di sini. Jadi paduan suara dari berbagai gereja yang punya talenta musik yang luar biasa, dia akan tampil minggu depan bersama kita di tempat ini. Itu yang pertama. Udah itu yang kedua,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah membayar iuran Yayasan Purna Bakti atau Yayasan iuran MPUK di Mumbul. Itu berlakunya untuk tahun ini dalam artian karena tahun lalu kita bayar sampai bulan Mei, namun kebijakannya baru, jadi aturannya baru, jadi sejak bulan Mei sampai bulan Desember kita cuma kena 25.000. Nanti bulan Januari tahun 2023 biayanya sudah balik normal 50.000. Jadi terima kasih mereka yang sudah terdaftar, tapi bagi jemaat mungkin teman-teman yang belum terdaftar, jadi agar segera mendaftar, mumpung masih diskon 25.000, masih diskon 25.000. Dan terus terang saya kasih tahu kalau umpamanya kita tidak daftar, untuk akses biar bisa dikubur di kuburan Mumbul itu kita harus mengeluarkan duit 6.500.000. Itu belum biaya-biaya yang lain. Jadi untuk akses saja untuk biar bisa dikuburkan, kalau seandainya kita tidak bayar 25.000 kita bayar 6.250.000. Tapi kalau kita sudah bayar setiap tahun 25.000 kita dikenakan cuma biaya perawatan aja setahun itu 1.250.000. Waktu orang meninggal kan sekali, bukan 2 kali dia. Waktu dia meninggal dia kena biaya perawatan sepanjang berapa tahun kuburan itu cuma 1.250.000. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih waktunya, Pak. Terima kasih Bapak Gembala sudah menambahkan informasi ya buat kita. Ya baik, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau mengucapkan visi gereja kita ya, Gereja GPT Bukit Iman. Sudah siap Bapak Ibu ya? Visi Gereja GPT Bukit Iman 1, 2, 3, menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Sekali lagi, menjadi gereja yang berintegritas, dewasa dan memberkati. Haleluya. Luar biasa. Baik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kita akan menutup dengan ibadah pujian doa ya, Bes. Tapi Terima kasih semua pelayan. oh ya. Baik, kami mengucapkan ya, mari kita berapresiasi untuk seluruh pelayan yang terlibat pada pagi hari ini ya, tanpa saya sebut satu persatu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya persilakan sebelum kita tutup, Bapak Ibu boleh memberikan salam satu kali lagi. Yang terbaik, senyuman yang terbaik untuk kanan kiri Bapak Ibu. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku
kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah sertai kami dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Tiba saatnya sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Namun kami Tuhan tetap berdoa Tuhan atas berkat-Mu yang tercurah buat kami Tuhan. Persembahan-persembahan, baik persembahan tatangan, perpuluhan yang sudah dikumpulkan, kiranya Tuhan Engkau akan membalas lipat kali ganda setiap persembahan-persembahan ini yang kami terima Tuhan. Usaha pekerjaan jemaat juga Tuhan Engkau berkati Tuhan. Kesehatan anak-anaknya juga Tuhan Engkau berkati. Dan mampukan kami bersama seluruh pengurus tim majelis GPT Bukit Iman untuk dapat mengelola berkat ini dengan bertanggung jawab untuk keagungan dan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih tetap kami haleluya, serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden dan Wakil Presiden Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin ke dalam tangan-Mu. Dan dengan jajaran TNI, Polri, MPR, DPR, DPD, Gubernur, Bupati, Kepala Daerah, Lurah, Camat, dan bahkan klien dinas atau klien adat Tuhan yang ada di sekitar kami. Orang-orang yang Kau percayakan Tuhan ada di pemerintahan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh takut dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa roh korupsi, kuasa-kuasa terorisme dan kuasa-kuasa penipuan semua disingkirkan oleh kuasa darah Yesus menghancurkannya Tuhan. Demikian juga kami lepaskan berkat buat bangsa negara Indonesia Tuhan, agar dijauhkan dari segala resesi Tuhan. Demikian juga agar ekonomi bangsa dan negara kami dipulihkan di saat-saat pandemi. Terutama Tuhan, umat-Mu yang ada di Bali ini Tuhan boleh dipulihkan kembali. Usaha pekerjaan dan pariwisata boleh dipulihkan Tuhan sehingga kami boleh dapat, haleluya, beraktivitas kembali dengan tuntunan pimpinan kekuatan yang daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami serahkan kehidupan kami ke depan seminggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga acara Rakernas GPT di Bali juga selama minggu ke depan. Tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang Kau kirimkan dari seluruh Indonesia, mereka boleh berhimpun, berkumpul, melakukan ibadah yang senada. Demikian juga ada hamba-Mu yang baru pertama hadir bersama kami di tempat ini juga Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dengan keperluan seminarnya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan dengan tuntunan pimpinan yang daripada Engkau Tuhan. Bahkan Kau perlengkapi sepanjang acara di Bali. Engkau lindungi dan bahkan Tuhan keluarganya juga Tuhan Kau berkati Tuhan. Demikian juga jemaat-Mu Tuhan yang lain semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati ekonomi usaha jemaat-Mu Tuhan, agar mereka semakin hari semakin bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Demikian juga pendidikan anak-anaknya. Kami mengucap syukur jika anak-anak kami semua berprestasi Tuhan. Sudah menerima rapot sehingga anak kami Tuhan sungguh dimuliakan di dalam nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua seluruh jenjang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sertai kami dalam perjalanan kami pulang Tuhan. Tibakan kami dengan selamat sampai di rumah, baik yang berkendaraan, baik yang berjalan kaki, yang naik sepeda. Tetap kami serahkan dalam tangan-Mu. Hotel Infinity sama owner sama manajemen, tetap kami serahkan ke dalam pemeliharaan perlindungan yang daripada Engkau. Di mana kami beribadah di tempat ini karena berkat anugerah dari hamba-Mu, kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu Pak Gun dan keluarga yang sudah memberkati kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang persekutuan dengan anak-Nya yang tunggal. Oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya melimpahi kita semua. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kami terima berkat yang daripada-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada.
Yang percaya semua katakan amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.